menyertai kita semua. Kembali lagi bersama Renungan Mingguan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Klasis Kutai Timur, edisi 4-10 April 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang dapat kami rasakan hingga pada saat ini ya Bapa. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berikan kami hikmat yang daripada-Mu, pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat meneladani firman-Mu ini ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kiranya kami juga dapat mengerti apa isi dari firman-Mu ini. Berkati hamba ya Bapa, kiranya hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan hamba dapat mengucapkannya sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau sertai kami, Engkau tuntun hidup kami dalam tangan-Mu. Inilah doa anak-Mu ya Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan renungan kita pada minggu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga 43. Firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Tema dari perenungan firman Tuhan yaitu bersukacita dan bersaksilah. Bersukacita dan bersaksilah. Ada suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2018, tercatat sejarah yang mencengangkan di Republik Indonesia, yaitu di mana pada saat itu para tukang becak di daerah Bogor, tepatnya di Jawa Barat, diundang menjadi tamu khusus Presiden di Istana Bogor. Mereka hadir dengan pakaian sederhana yang biasa digunakan di jalan raya ketika mereka menarik becak, yaitu mengenakan kaos dan celana panjang serta sandal jepit. Bahkan dari mereka ada yang mengenakan celana pendek. Kemudian setelah sampai di Istana Kepresidenan, mereka disambut oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Dan apa yang terjadi? Ternyata pasukan pengamanan Presiden mempersilahkan para tukang becak yang diundang untuk masuk ke istana atas perintah langsung dari Bapak Presiden.
Dengan adanya sejarah ini, Bapak Presiden membuktikan bahwa Presiden Indonesia serta istananya adalah milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk para tukang becak sekalipun. Di dalam Alkitab sendiri, Rasul Petrus adalah salah satu dari sekian banyak saksi yang melihat langsung peristiwa Yesus Kristus. Petrus juga adalah satu-satunya murid yang lebih dahulu menyatakan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Mesias yang hidup. Tuhan Yesus Kristus membuat Yesus peka dan memberi perhatian lebih serta paham tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Sebab itu, dalam kesaksiannya kepada Cornelius, seorang kepala perwira pasukan Italia, Petrus diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan semua kebenaran tentang Kristus. Dia memulai khotbahnya dengan menyatakan bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Terambil dari ayat 34 pembacaan kita tadi. Dan oleh karena itu, Petrus juga menutup khotbahnya dengan pernyataan iman bahwa Allah akan mengampuni semua orang, termasuk Cornelius sekalipun, jika ia percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Rasul Petrus dalam kuasa Roh Kudus meyakinkan Cornelius bahwa Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang, termasuk para pasukan Italia atau Romawi yang mungkin terlibat dalam peristiwa penangkapan hingga penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, diteguhkanlah kesaksian Rasul Petrus itu melalui turunnya Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus pada saat itu juga. Dan kemudian apa yang terjadi? Cornelius dan seisi rumahnya pun menjadi orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen dalam catatan sejarah Alkitab. Rangkaian kisah tentang kesaksian Rasul Petrus menjadi sebuah catatan penting tentang sifat Injil atau sifat Yesus Kristus yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus melalui firman-Nya tidak membeda-bedakan orang. Keselamatan daripada Tuhan juga adalah anugerah bagi semua orang tanpa memandang muka. Cornelius adalah gambaran dari begitu banyaknya orang non-Kristen yang sebelumnya belum percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga banyak orang Kristen, termasuk pemuda-pemuda, yang lupa akan tanggung jawabnya masing-masing selaku orang yang ditebus dan diutus untuk menjadi saksi di dunia ini. Terkadang, Injil disampaikan hanya sebatas khotbah seperti ini, tetapi perilaku dan kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan sikap Kristus ataupun firman itu sendiri. Bahkan di luar sana banyak orang yang diremehkan, dilecehkan, serta dianggap tidak berguna. Kekeliruan besar ini sangat memperburuk citra Injil di mata orang lain. Oleh sebab itu, sebagai pemuda Kristen, kita harus bangkit dalam semangat Paskah, dapat menjadi saksi Injil bagi siapapun, tanpa harus meremehkan, menyepelekan, atau malah melecehkan orang lain atas nama Injil. Kita harus mengingat bahwa kita sebagai pemuda Kristus, kita adalah juga sebagai surat Kristus yang terbuka bagi siapapun. Tuhan Yesus saja terbuka bagi siapapun, dan kita juga sebagai murid-muridnya, kita harus terbuka kepada siapapun. Kemudian kita juga sebagai pemuda harus bersaksi dengan cara tidak meremehkan orang lain dan tidak menyombongkan keselamatan yang telah kita dapat dari Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Pada minggu ini juga kita memperingati hari Paskah, di mana hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya dari perayaan Paskah ini, kita sebagai pemuda harus tetap semangat dan tetap bersaksi dimanapun kita berada. Kita harus bersaksi tanpa membeda-bedakan orang melalui ras, suku, budaya, maupun agama orang tersebut.
kita harus menunjukkan sikap Kristus di dalam diri kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya renungan kita pada minggu ini dapat menjadi pedoman dan dapat menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua, bagaimana kita harus bersaksi seperti Kristus dan seperti Petrus, yaitu Allah sendiri tidak membeda-bedakan orang, dan kita sebagai pemuda juga harus bersaksi tanpa membeda-bedakan orang. Untuk menutup renungan kita pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah merenungkan firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami, menjadi catatan bagi kami bagaimana kami bersaksi di dunia ini tanpa membeda-bedakan orang seperti Engkau ya Bapa. Sehingga kami dapat meneladani sifat-Mu ya Bapa, di mana Engkau ikhlas dan tulus untuk memberitakan Injil ya Bapa. Kiranya kami sebagai pemuda juga dapat berlaku demikian ya Bapa, sehingga nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Engkau berkati kami ya Bapa sebagai pemuda-Mu, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami sehingga kami tetap berada di jalan-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat ya Bapa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati ya Bapa kehidupan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa. Ajar kami untuk tetap setia mendengarkan firman-Mu, tetap setia beribadah, dan di tengah-tengah perayaan Paskah ini kami tetap dapat merasakan bagaimana Engkau dalam memberitakan Injil tidak membeda-bedakan. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Demikian renungan mingguan Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, edisi Minggu 4-10 April 2021. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Salam sehat dan shalom.